Ustadz, bagaimana hukumnya menghadiri suatu event yang di dalamnya bercampur manhaj para da'inya? Wah, luar biasa pertanyaannya nih. Meskipun mereka tidak berdakwah di waktu bersamaan, dan bagaimana sikap yang benar terhadap sebagian da'i sunnah yang juga berbicara di sana. Ada kondisi-kondisi yang memang event tersebut menjadi syiar uh, yang mengadakan pemerintah misalnya, yang mengadakan lembaga-lembaga resmi pemerintah. Maka ini sah-sah saja seorang menghadiri karena permintaan undangan pemerintah sah. Dan ini baik, salah satu bentuk ketaatan seorang kepada pemimpinnya dan bisa menasehati masyarakat, bisa menasehati kaum muslimin dengan tertib pengaturan-pengaturan dari pemerintah. Itu bagus. Tanzim yang seperti ini sah. Sehingga walaupun dia hadir mungkin bermajelis dengan yang tidak satu manhaj, ya, maka ini sah-sah saja karena itu adalah permintaan atau undangan dari pemerintah. Tapi kalau seandainya itu justru menjadi syiar, event yang memang yang mengadakannya adalah ahlul bid'ah misalnya, maka ini akan menjadikan takthir syaukah, akan lebih memperkuat mereka dan membuat ahli sunnah seakan-akan mereka lemah dan kehilangan arah sehingga harus berlemah-lemah dan bergampang-gampangan dengan ahlul bid'ah. Kita harus paham bahwasanya di antara usul ahli sunnah, di antara usul para salaf dahulu adalah tidak bergampang-gampangan dengan ahlul bid'ah. Walaupun kita juga harus objektif, ahlul bid'ah yang dimaksud di sini ahlul bid'ah yang seperti apa. Karena jangan sampai setiap orang yang kita hukumi bid'ah langsung kita katakan tidak boleh bermuamalah. Kenapa? Dia kunut subuh. Ente kurang piknik. Ya. Bukan karena nggak kunut subuh atau dia mengeraskan bismillahirrahmanirrahim ketika sholat jahriyah, itu bukan bid'ah yang kita katakan di sini. Ini adalah perkara-perkara khilafiyah yang mungkin seorang terkadang harus toleransi dalam perkara seperti itu, sebagaimana ucapan seorang penyair, ma kullu khilafin ja'a mu'tabarah illa khilafun lahu hadzum minan nadhari. Tidak semua perbedaan pendapat itu bisa ditolerir. Tapi perbedaan-perbedaan yang dibangun di atas dalil dan sisi pendalilan yang benar, ini harus ditolerir. Apalagi khilafnya sejak zaman salaf dahulu. Maka ini harus ditolerir. Tapi perkara yang menyimpangkan ayat-ayat Allah, yang mentakwil ayat-ayat Allah, mentahrif, yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah dan seterusnya, ini sejak zaman salaf tidak ditolerir. Atau yang mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, Abdullah bin Mubarak, Hamad bin Zaid, dan yang lain mengatakan kafir. Bagaimana mungkin seorang bermesraan dengan orang-orang yang akidahnya seperti itu? Atau orang-orang yang akidahnya memprovokasi masyarakat untuk benci kepada pemerintah, menghalalkan demonstrasi dan seterusnya, maka tidak pantas seorang da'i untuk ikut-ikutan dalam perkara yang seperti itu. Dan kita harus paham ikhwan, tugas kita di dalam berdakwah adalah menyampaikan. Dan kita tidak pernah dituntut oleh Allah orang itu harus mendapatkan hidayah. Tidak pernah. Bahkan Allah pernah menegur Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sampai akan menghancurkan dirinya sendiri hanya untuk memberi hidayah kepada orang lain. Allah sebutkan dalam surat Fatir, "Fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat." Wahai Muhammad, jangan engkau menghancurkan dirimu hanya untuk memberi hidayah kepada mereka. Di dalam surat Ar-Ra'd kata Allah, "Innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab." Wahai Muhammad, kewajibanmu hanya menyampaikan, adapun hasilnya dan yang menghisab adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau momen itu memang abu-abu, ada campur baur di situ, orang yang taat kepada Allah, orang yang memalingkan ayat-ayat Allah, jangan duduk. Cari banyak kok majelis-majelis alhamdulillah salafiyin di Indonesia, khususnya di Jabodetabek ini, tidak kurang majelisnya. Bahkan banyak majelis yang kekurangan Ustadz. Ya, kita mohon maaf kadang nggak semua undangan kita bisa penuhi, qadar Allah waktunya terbatas. Itu sangat banyak. Hanya memang ya mungkin operasional tanggung sendiri masalahnya. Ya mungkin itunya gak segede kalau event-event tertentu mungkin. Yang harus bayar tiket misalnya. Itu kan biasanya yang gede itu.
Katanya sih. Allahul musta'an. Fasyahid, di antara ciri ahli sunnah wal jamaah di dalam dakwah mereka, mereka tidak mengharapkan upah balasan dari dakwah ini. Dan manhaj prinsip seperti ini yang membuat seorang itu akan tetap istiqamah di dalam menyampaikan agama Allah. Ketika dia tidak butuh kepada audiensnya. Dan ketika dia tahu tanggung jawabnya hanya menyampaikan, ya udah nggak usah maksain diri. Kalau seandainya tempatnya cocok untuk dia sampaikan nasihat, sampaikan. Makanya Ibnu Katsir menyebutkan pada firman Allah, "Fadzakir in nafa'ati dzikrah." Berikan peringatan kalau engkau melihat peringatan itu cocok untuk tempat dan waktunya. Kalau nggak cocok, nggak usah maksain diri menyampaikan. Kalau seandainya nggak cocok, kita mau sampaikan di depannya misalnya para pelaku maksiat, justru hanya diolok-olok. Udahlah, kita juga nggak ada kewajiban untuk mereka dapat hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Kalau kita bisa menyampaikan, ya sudah selesai. Jadi jangan maksain diri seakan-akan, aduh Ustadz, tapi kan para pelacur-pelacur itu juga berhak mendapatkan hidayah. Akhirnya diajaklah dan seterusnya, dipakaikan jilbab, Masya Allah. Tambah lucu. Bahaya ini. Jadi padahal banyak ukti-ukti kita juga yang perlu diselamatkan kan. Aneh, sebagian orang seperti itu kadang. Jadi pahami, seorang da'i harus punya kemandirian dalam finansial sehingga dia tidak mencari keuntungan dari dakwahnya. Yang kedua, dia tahu apa kewajibannya sehingga kalau memang tempat itu mungkin nasihatnya tidak akan bermanfaat, udah dia cari tempat yang lain. Wallahu alam, mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab karena waktu juga sangat terbatas. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam baraka nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.